warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Imron Hamzah, SPDI, pengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Riyadhus Shalihin, Rejing, Tiris, Probolinggo, sekaligus mahasiswa PPG Daljab 2025 dengan nomor peserta 2025238781 di Universitas Islam Alauddin Makassar. Berikut kami tampilkan video ukin kami. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subahul khair. Salam nur wa surur. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam pelajaran kita Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Riyadhus Shalihin. Untuk itu mari kita awali pertemuan kita ini dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh saudari Tina. Dipersilakan. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang sangat krusial sekali, yang sangat penting sekali bagi kehidupan kita, bahwa tema yang akan kita pelajari adalah tema makanan halal dan baik. Mohon bukunya dibuka. Sebelum itu, ini siswi kelas 11. Semuanya hadir? Hadir. Semuanya hadir? Hadir. Maka dari itu akan saya absen terlebih dahulu. Novita Sari hadiroh? Hadir. Fitri Ana Ningsi? Hadir. Laila Fitria? Hadir. Silva Lutfi Yunifa? Hadir. Eliza Amelia? Hadir. Fitriatul Rahma? Cindy Amelia? Eva Kulia? Fitri Wahyuni? Putri Kalimatul Aulia? Terima kasih. Alhamdulillah semuanya hadir, dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala terus diberi kesehatan sehingga tetap bisa menuntut ilmu sehingga selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu, di tema sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana kita
menjalani kehidupan di dunia ini di bab 7, menjalani kehidupan di dunia ini dan bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Nah, di bab ke-8 pada pagi hari ini kita akan mengkaji sebuah tema yang sangat penting bagi kita, yaitu tentang makanan halal dan baik. Maka akan kami buka dulu. Ini adalah materi tentang Al-Quran hadis, temanya makanan halal dan baik, Darsah Adira Riyadhus Shalihin. Mohon dibuka. Maka dari itu kita harus tahu apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 dengan tartil. Itu sudah bisa dibuka. Peserta didik mampu menjelaskan makna kosakata penting dalam ayat tersebut. Dari kosakata penting dari ayat tersebut ini mohon untuk diingat-ingat agar supaya pembelajaran kali ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat kehidupan kita. Peserta didik mampu menganalisis kandungan surat Al-Baqarah 168-169 tentang perintah mengkonsumsi makanan halal dan larangan mengikuti langkah-langkah setan. Peserta didik mampu untuk mengaitkan kandungan ayat dengan kehidupan sehari-hari, ya. Jadi kita akan mengaitkan nanti bagaimana makanan halal dan baik itu dalam keseharian kita. Apakah kita pernah atau tidak pernah sama sekali, atau menjaga di setiap hari kita dalam menjalani kehidupan ini tentang menjaga makanan kita, apakah itu makanan halal ataupun makanan baik ataupun sebaliknya. Yang selanjutnya, peserta didik mampu untuk menyampaikan hasil analisis melalui diskusi kelompok. Nah, ini nanti akan kita laksanakan diskusi kelompok dengan tema yang pertanyaan yang sudah kami siapkan nantinya untuk didiskusikan kelompok. Nanti kalau ini jumlah dari kelas 11 ini jumlahnya 12, ya nanti bisa dibagi menjadi berapa ini? 4. Jadi 3 kelompok ya. Menjadi 3 kelompok nanti untuk berdiskusi agar supaya kita menghasilkan hasil diskusi yang nanti akan dipresentasikan di depan di masing-masing kelompok ini. Karena apa? Karena pembelajaran kali ini memakai metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Nah, itu nanti makanya akan ada diskusi kelompok. Selanjutnya, mari sebelum kita masuk kepada kegiatan inti, kami akan membacakan fokus dari ayat di surat Al-Baqarah, yaitu ayat 168 dan sampai 169. Ikuti saya dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk.
fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Lakum aduwwum mubin. Innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allah. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allah. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Alhamdulillah sudah bagus semua bacaannya. Coba akan saya uji kompetensi baca Al-Quran saudari Vina. Tolong dibaca dengan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allah. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Kasih aplaus untuk teman kita. Selanjutnya, jangan tegang-tegang ini, santai saja, ya. Ini, kalau mau disuruh baca Al-Quran tegang. Nah, Cindy, silahkan baca surat Al-Baqarah ini. Hah? Iya, Bang. Iya, ada apa? Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
lagi. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Nah, baca artinya Putri. Dibaca artinya yang keras. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Sesungguhnya setan hanya memerintahkan kamu untuk berbuat jahat dan keji serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak mau ketahui. Nah, terus Firda, baca artinya. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia bagimu merupakan musuh yang nyata. Sesungguhnya setan hanya memerintahkan kamu untuk berbuat jahat dan keji, serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dalam kegiatan inti pada hari ini dengan tema makanan halal dan haram, perlu diketahui bahwa surat Al-Baqarah ayat 168 dan 68 khususnya seperti yang kita bacakan barusan, bahwa ini ayat ini turun pada zaman waktu itu banyak kabilah-kabilah mengharamkan makanan-makanan yang oleh agama Islam itu memang dihalalkan. Seperti contoh beberapa kabilah mengharamkan yang namanya unta bahiro. Apa unta bahiro itu? Yang pada waktu itu oleh kabilah di Arab sana ini diharamkan. Kenapa? Karena unta bahiro adalah unta yang sudah punya anak 5, yang terakhir dari anak itu adalah anak yang anak yang betina, anak yang betina. Ya. Jadi jantan, ya, anak yang jantan. Jadi unta bahiro ialah unta yang sudah melahirkan anak sebanyak 5, yang terakhir adalah jantan. Nah, yang jantan ini dipersembahkan ke berhala pada waktu itu. Maka dari itu unta bahiro dengan anaknya yang jantan yang terakhir tadi itu diharamkan untuk dibunuh. Padahal agama Islam telah memberikan keterangan, ya, memberikan. Allah juga berfirman dalam ayat-ayat yang lain dan dalam beberapa hadis pun juga mengatakan bahwa sapi, ya, unta ini dihalalkan. Ya. Terus ada lagi sebagian kabilah mengatakan bahwa domba wasilah, yang namanya domba wasilah, yang punya anak, yang satu perempuan, yang satu laki-laki, ini juga diharamkan dimakan. Nah, itu maka turunlah ayat ini, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Nah, ini beberapa data tentang asbabun nuzul dari turunnya ayat ini. Dan dalam kegiatan yang kita lakukan sekarang, bagaimana kita bisa mengaitkan tema ini dengan kehidupan kita sehari-hari? Pernah makan makanan yang haram? Belum. Apakah kalian bisa mengidentifikasi makanan halal dan makanan haram? Bisa.
al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ya, yang makanan halal sudah jelas dan makanan yang haram juga sudah jelas. Sekarang contoh, ya, coba Firda, apa saja makanan halal itu Firda? Makanan yang halal itu apa saja? Hah? Coba sebutkan makanan halal. Contoh, sapi, daging sapi. Baik ya, apa saja? Daging sapi, nasi, terus banyak. Oh, dan bisa disebutkan. Coba Bina, apa saja makanan halal yang halal dimakan untuk kita semuanya umat Islam? Sapi, daging ayam, Daging sapi, daging ayam, terus kambing juga, dan banyak lagi yang lainnya, kan begitu? Ya, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, di sini disebutkan ada makanan halal dan thayyibah, yaitu makanan yang halal dan baik. Lah, makanan baik dan halal ini sangat penting dalam kehidupan kita. Sangat penting dalam kehidupan kita. Dan betapa berpengaruhnya makanan halal dan baik ini untuk kehidupan sehari-hari dalam kehidupan yang kita jalani ini. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa ketika makanannya itu baik, maka badan akan menjadi baik pula. Ya, ketika makanan itu baik, makanannya itu baik, maka badannya juga ikut baik, dan juga sekaligus hatinya juga ikut baik. Nah, kalau semua makanan yang kita makan itu halalan dan baik, maka kita akan selalu semangat, ya, dalam melaksanakan kebaikan, khususnya adalah ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula sebaliknya, kalau yang kita makan adalah makanan-makanan yang tidak baik, maka pengaruhnya akan juga berpengaruh pada kehidupan kita, sehingga kita malas dalam melaksanakan ibadah, dan pada umumnya kita akan malas untuk mengerjakan sesuatu hal yang baik atau kebaikan yang kita lakukan. Kita akan malas nantinya. Kenapa? Karena pengaruh dari makanan tersebut kita makan, ya, akan menjadi nutrisi bagi tubuh kita dan berpengaruh kepada pertumbuhan kita, sehingga pertumbuhan kita, kalau makanan kita mulai dari kecil sampai ke besar dewasa nanti itu makanan-makanan haram, maka nutrisi yang kita serap dalam tubuh kita ini akan menjadi daging, akan menjadi darah, dan akan menjadi gizi yang masuk dalam tubuh kita. Nah, sehingga kita akan malas kalau haram yang kita makan. Nah, untuk itu karena ini adalah metode pembelajaran PBL, untuk itu kami akan membagi kelompok, ya, 2 kelompok untuk berdiskusi.
rutin diskusi untuk mempresentasikan hasil diskusi pada hari ini di kelompok. Saya panggil untuk mempresentasikan pertama kali yaitu kelompok B. Silahkan ketua kelompoknya Vina Mario. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok B akan mempresentasikan tentang makanan. Hasil diskusi kami yaitu makanan halal dan haram. Di sini pertanyaannya yang pertama, apa makna halal dan thayyiban dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168? Maksud dari makna halal dan thayyiban dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yaitu kita itu harus memakan makanan yang baik dan halal. Nah, kenapa kok gitu? Karena kalau kita memakan makanan yang halal, tubuh kita dan akal pikiran kita itu akan menjadi baik. Dan kita itu semangat untuk melakukan kebaikan seperti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, mengapa Allah melarang mengikuti langkah-langkah setan dalam memilih makanan? Karena kita kalau mengikuti langkah-langkah setan, kita itu akan tertipu daya oleh setan dan akan menyesatkan kita. Misalkan, setan itu menyuruh kita memakan makanan yang haram. Nah, yang haram itu kan sudah dibenci oleh Allah. Dan janganlah kita mengikuti langkah-langkah setan. Dan yang terakhir, bagaimana cara memastikan makanan yang kita konsumsi halal dan baik? Caranya, kita harus bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Mungkin sampai sini saja. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi dari kelompok kami pada siang hari ini. Yang pertama, apa makna halalan thayyiban dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168? Jadi, makna halalan thayyiban dalam surah Al-Baqarah ayat 168 di mana Allah yang memerintahkan kita untuk mengonsumsi makanan halal dan baik yang di dalamnya ada keberkahan dari Allah. Apa yang dimaksud keberkahan dari Allah dalam makanan ini? Yaitu kita mencari nafkah dari hal yang baik, kita bekerja hal yang halal, lalu kita beli makanan itu baru yang dinamakan makanan halal dan baik. Yang kedua, mengapa Allah melarang mengikuti langkah-langkah setan dalam memilih makanan? Karena setan hanya akan menyesatkan kita. Dan dengan tipu daya mereka, kita bisa tersesat kalau mengikuti jalan setan. Kenapa? Karena setan memang sudah ditugaskan untuk menggoda manusia untuk berbuat hal yang buruk. Yang ketiga, bagaimana cara memastikan makanan yang kita konsumsi halal dan baik? Caranya gampang. Zaman sekarang sudah canggih, teknologi di mana-mana. Bahkan kita bisa mencari keterangan dari TikTok, Google ataupun YouTube. Bahkan kalau ingin yang lebih jelas, kita bisa bertanya langsung pada guru kita sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
pada hari ini kelompok A, kelompok B, dan kelompok C sudah bisa menyampaikan hasil diskusi pada pagi hari ini. Ya, jadi pada kesimpulannya bahwa makanan halal itu adalah makanan, contoh makanan yang didapatkan secara halal atau zatiahnya adalah halal, ya. Zatiahnya adalah halal karena dalam makanan halal, ya, ini terbagi menjadi dua. Zatiahnya yang halal, zatnya yang halal seperti makanan-makanan tadi, ya, yang disebutkan oleh kalian semuanya, seperti kambing, daging kambing, daging ayam, daging yang disembelih dengan atas nama Allah, dan juga cara mendapatkannya juga halal. Jadi sama dengan makanan haram juga begitu. Ada yang zatnya haram seperti daging daging anjing, daging kata, daging babi, ya, daging kelelawar. Nah, semuanya itu haram. Dan juga ada haram gara-gara caranya yang tidak halal. Misal dapat dari mencuri, ya, makanan halal, ya, makanan halal, tapi dapat hasil dari mencuri. Nah, maka jadi haram yang seperti itu. Nah, makanan baik, ya, tadi itu makanan halal. Makanan halal kesimpulannya adalah seperti itu. Makanan baik sekarang, makanan baik itu bisa halal, ya, halal memang halal, namun tidak baik bagi tubuh kita, ya, tidak baik bagi tubuh kita seperti makanan-makanan yang berformalin tinggi, ya, pewarna makanan, bukan memakai pewarna makanan, ya, akan tetapi kadang ada yang memakai pewarna tekstil yang membahayakan tubuh kita, ya. Nah, ini makanan yang kurang baik, makanan basi, makanan expired masih dimakan, ya. Jadi sudah kadaluarsa, itu makanan tidak baik. Ya, jadi makanan baik, ya, makanan yang sehat seperti apa yang umum telah disampaikan, makanan yang sehat, 5 sempurna, ya. 4 sehat, 5 sempurna. Nah, itu semoga pada pembelajaran kita kali ini tentang tema makanan halal dan makanan haram, kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa makan hanya dari barang yang halal dan barang yang baik. Nah, itu kiranya sudah selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Mari sebelum kita tutup dengan salam, kita berdoa bersama-sama. Silahkan berdoa dimulai. Rabbana